Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi nuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita ini, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan maghrib kali ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah suatu peristiwa yang disampaikan oleh salah seorang anak dari sahabat besar. Nama beliau adalah Abdullah. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala. Hadis disampaikan, peristiwa ini disampaikan dari Abdullah bin Ja'far, menceritakan tentang ayah beliau Ja'far. Siapa Ja'far ini? Ja'far ini bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu punya sepupu yang sama-sama dulu hidup bersama dengan paman beliau Abu Thalib yang punya anak yang paling tua namanya Aqil. Nanti ada Sayyidina Ali, ada nanti kemudian Ja'far, dan hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Dikatakan salah seorang sepupu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ja'far. Jadi kalau Aqil itu yang paling tua, Ali itu bahkan sempat ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara yang dikatakan sangat mirip dengan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ja'far. Baik. Beliau termasuk orang yang juga cepat masuk Islam, dan pada satu peristiwa disebutkan ini adalah peristiwa di perang Mut'ah. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan di satu peperangan, tadi perang yang disebutkan. Nah, di peperangan tersebut Nabi memberikan amanah untuk hamilur rayah. Apa itu hamilur rayah? Orang yang memegang dengan bendera. Jadi liwa atau bendera itu sebagai simbol pasukan ini menang atau kalah. Jadi di saat itu tidak boleh bendera itu sampai jatuh ke tanah, liwa itu sampai jatuh ke tanah, atau royah itu sampai jatuh ke tanah. Maka kalau ada yang tumbang ketika pegang dengan bendera itu, maka akan digantikan dengan yang lain. Nah, termasuk daripada nubuwah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Di peperangan itu Nabi bilang, kata Nabi, "Istamala alaihim Zaid bin Harithah." Kata Nabi, nanti yang mimpin perang namanya adalah satu pasukan yang pertama ini. Kalau ini nanti tumbang, yang ganti ini. Ini belum perang loh. Tapi Nabi udah bilang, kalau ini tumbang, ganti sama ini. Sebenarnya sudah dikasih pesan ya. Nanti kamu syahid di situ, mati di situ. Nanti kalau kamu mati, yang ganti ini. Dan kamu kalau mati, yang ganti ini. Kalau seandainya kita termasuk yang dipilih oleh Nabi SAW di saat itu, maju apa mundur, Pak? Anu aja ya Rasulullah, itu yang di samping udah ada kerjaan kayak tunjuk yang lain gitu. Tapi kalau sahabat beda, Pak. Jadi kata Nabi, "Istamala alaihim Zaid bin Harithah." Jadi yang mimpin adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini adalah, ada riwayat yang mengatakan setelah Sayyidatuna Khadijah, termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama duluan masuk Islam. Sayyidatuna Khadijah, Zaid bin Harithah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Abu Bakar, dan setelahnya yang lain-lain. Baik. Zaid bin Harithah ini orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu peperangan sebelum Nabi diangkat di umur 40 tahun, Harithah itu adalah pemimpin kepala suku. Dan sukunya kalah, anaknya dijual sampai ke kota Mekah. Dijualnya kepada siapa? Sebagai seorang budak kepada Sayyidatuna Khadijah. Pada saat Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, maka Sayyidatuna Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak ini ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama, bapaknya cari. Kata bapaknya, Harithah, pemimpin kepala suku, mana anak saya? Dicari, ketemu. Akhirnya ketemunya di kota Mekah. Begitu ketemu di kota Mekah, maka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. "Wahai Muhammad, anak saya ini bukan budak. Dia anak kepala suku. Dulu perang begini-begini diceritakan semuanya. Maka bolehkah anak ini saya tebus? Biayanya tidak usah dipikirkan berapa biaya. Yang penting ditebus, saya bayar berapapun yang Anda minta." Apa kata Nabi? Nggak usah bayar. Tanya anaknya aja. Kalau anaknya ingin ikut bersama dengan ayahnya, balik lagi, silahkan. Tapi kalau kemudian anaknya ingin ikut tetap dengan saya, maka juga biarkan. Kata bapaknya, "Oh boleh kalau begitu." Jadi nggak bayar ya, nggak usah bayar. Tapi tanya anaknya aja. Maka begitu ditanya kepada Zaid bin Harithah pada saat itu, pilih mana? Pilih ikut ayah atau pilih ikut dengan Muhammad? Kata beliau, "Wahai ayahku, mohon maaf." Jadi ini bukan perkara durhaka sama orang tua ya para jamaah. Tapi perkaranya begitu cintanya sahabat ini dengan Nabi SAW sampai kata beliau, "Wahai ayahku, jangan pisahkan aku dengan Muhammad. Jangan pisahkan aku dengan Rasul SAW. Biarkan aku bersama hidup dengan Nabi Muhammad SAW." Melihat sebegitu tulusnya anak itu hingga kemudian dibiarkan oleh ayah. Itu dibiarkan. Bahkan nanti di beberapa peristiwa waktu kemudian, sebegitu dekatnya Zaid bin Harithah dengan Nabi SAW, itu sempat dinisbahkan namanya itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkat, sampai kemudian turun ayat, "Maka Muhammadun aba", yang menunjukkan bahwa anak angkat itu tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkat. Ini namanya Muhammad. Ini namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kemudian dinisbahkan nama itu Zaid bin Muhammad? Turun ayat yang tidak boleh menisbahkan. Nah, sama nanti dengan turunan hukumnya para jamaah. Yang mau dijelaskan di ayat itu adalah anak angkat adalah anak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Berarti nanti walaupun itu anak angkat dari kecil sudah besar, apa yang menjadi suatu aturan antara kita dengan orang lain itu jalan. Anak angkat yang diangkat, anak ini perempuan. Ketika dia sudah akhir balik, dia wajib berkerudung, wajib menutup auratnya, wajib memakai jilbab ketika bertemu dengan ayah angkatnya. Bisa mendapatkan warisan? Tidak bisa. Bisa mendapatkan hibah, pemberian? Bisa kalau pemberian.
Nah, itu diantara aturan-aturan yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Maka kata Nabi, kalau Zaid bin Harithah meninggal, fa in qutila Zaidun aw istushhida, atau kemudian dia dalam keadaan syahid, fa amirukum, maka kata Nabi, yang akan menjadi pemimpin adalah Ja'far. Jadi sudah dikasih tahu sama Nabi, ini kalau meninggal gantinya ini Ja'far bin Abi Thalib. Fa in qutila, maka jika kemudian terbunuh habis itu syhida atau kemudian mati syahid, fa amirukum, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Maka jika kemudian juga meninggal, fa akhadha raya Zaid fa qutila hatta, maka setelah itu diambil perang itu terjadi, maka bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah dan pada akhirnya beliau wafat. Setelah itu juga kemudian diambil oleh Ja'far. Nah, sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini punya gelarnya itu adalah Dzul Janahain, sahabat yang punya dua sayap. Dan di waktu hidup beliau itu punya gelar yang saya yakin kalau gelar itu disandarkan ke kita sekarang mungkin tersinggung kita ya. Tapi kalau sahabat dulu Masya Allah ya, gelarnya seperti itu. Jadi beliau itu juga punya gelar. Ada yang mau punya gelar ini para jamaah? Dzul Janahain, orang yang punya dua sayap. Kenapa punya dua sayap? Pada saat perang itu terjadi, maka beliau pertahankan dengan sebelah tangannya, dan kemudian tangannya putus, maka ditahan lagi, dipotong lagi, dengan tangan sebelahnya terpotong lagi, tangan sebelahnya dipotong lagi, maka ditahan, dan karena tidak kuat lagi kemudian baru tertusuk. Begitu mau roboh, maka diambil bendera itu oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, tangan itu putus, beliau kemudian punya gelar Dzul Janahain, sahabat yang punya dua sayap. Itu pada saat wafatnya dimuliakan, dan pada saat hidupnya itu punya gelarnya apa? Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Saking miskinnya para jamaah. Ini sahabat sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau punya gelar ini para jamaah? Abul Masakin, bapaknya orang miskin. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada saat kabar ini sampai kepada keluarga Ja'far, nah ini inti dari hadis yang mau kita bahas di malam hari ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat-sahabat yang ada di sampingnya, dan ini menjadi adab nanti bagi kita semua. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dapat kabar bahwa Ja'far sudah wafat, sudah meninggal, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Wahai sahabat-sahabat yang ada di sekitar, jirannya, tetangganya Ja'far, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yasghaluhum aw amrun yasghaluhum. Sungguh telah datang yang membuat mereka sibuk kesedihannya, perkara-perkara yang terkait tentang meninggalnya Ja'far. Maka pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, wahai para tetangganya, tolong buatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama adalah kematian itu merupakan salah satu hal yang akan dilewati oleh setiap manusia. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, diberikan kesehatan, keafiatan dalam ketakwaan. Nah, kalau ternyata di samping kita, keluarga kita, ataupun dalam lingkungan kita ada yang meninggal, maka ada adab-adab yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah diambil dari hadis ini, yusannu li jirani ahlil mayyit wa li aqaribihi tahi. Yang pertama tahniah ya. Tahniah itu begini, mengucapkan ucapan bela sungkawa yang disampaikan dari keluarga, yang disampaikan dari tetangga kepada orang yang sudah meninggal itu. Jadi datang itu para jamaah itu merupakan hak tetangga kalau ada yang meninggal.
Nah, apa yang diucapkan pada saat kita datang itu banyak. Yang pertama adalah bisa dengan 3 hal ini para jamaah. 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allamakumullahu ujurakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, pahala kesabaran dari musibah yang sedang menimpa pian-pian yang sedang tertimpa musibah. 2. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan kesabaran itu digantikan dengan ganti yang lebih baik. Yang meninggal gantinya ditempatkan dengan tempat yang tenang di dalam kuburnya. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ganti yang lebih baik, keluarga atau anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Intinya kalau ada yang meninggal, yang paling simpel para jamaah, walaupun jauh, apa itu, bisa dengan lisan kalau bisa ketemu langsung. Jadi kalau kita datang ke tempat ada orang wafat itu, boleh kita baca Yasin, itu disuruh. Tapi hal pertama yang juga jangan ditinggalkan adalah datang kalau tidak merepotkan kepada keluarga yang meninggal. Assalamualaikum, salam. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Allamakumullahu ujurakum. Dan mudah-mudahan digantikan oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Ganti itu apa? Ganti pahalanya. Itu. Jadi dibesarkan hati orang yang sedang tertimpa musibah itu. Orang kena musibah itu Pak, kalau ada yang datang terus bilang sabar ya Pak. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu. Itu membekasnya luar biasa bagi orang yang ditinggalkan. Jadi yang pertama doakan. Nah, adapun bentuk kita sekarang pakai kiriman apa Pak sekarang? Kiriman bunga atau segala macam. Itulah. Yang seperti itu boleh para jemaah. Ya enggak apa-apa kalau enggak bisa datang. Cuma catatan saya Pak, buat yang kirim-kirim bunga itu, jangan berhenti hanya ucapan bela sungkawa. Tapi yang jangan lupa selipkan dengan doanya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, itulah. Jadi orang itu kan kalau lihat karangan bunga itu para jamaah, karangan bunga yang ucapan bela sungkawa itu biasanya ngebaca. Nah, kita ngebaca itu bukan kalau ada doa di sana, bukankah doa itu nanti akan tersampaikan? Kita baca dari ini untuk almarhum ini. Kita baca ada tulisan di bawahnya, mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran dan kemudian almarhum ditempatkan dengan tempat yang baik. Doa itu. Nah, jadi yang pertama ucapan bela sungkawa. Baik. Yang kedua, adab ketika di sekitar kita ada yang meninggal para jamaah adalah yusannu li jirani ahlil mayyit, disunnahkan bagi jiran itu siapa? Tetangga itu. Ulama menafsirkan tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Kalau kebetulan apartemen berarti 40 atas, sampai ke atas. Baik. Apa itu disunahkan? Untuk menyediakan makanan kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah. Makanya seingat saya ya Pak, kalau di kampung-kampung itu kalau ada keluarga yang tertimpa atau tetangga yang tertimpa musibah, maka tetangga yang lain kan akan datang ya. Biasanya bawa apa Pak tetangga yang datang itu? Ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa gula, ada juga yang bawa plastik Pak, bawa macam-macam lah yang dibawa itu buat bantu keluarga yang meninggal ini. Nah, kalau di konteksnya kita sekarang mungkin membantu keluarga mayit itu di tempat kita itu ada yang namanya rukun apa Pak? Rukun kematian. Baik, kira-kira rukun kematian kita itu cukupkah buat melaksanakan apa yang di hadis ini para jamaah? Berapa hari ini menyediakan makanan ini? Paling enggak 3 hari para jamaah. Sediakan makanan. Jadi mereka itu enggak usah mikirkan apa-apa. Termasuk nanti kalau ternyata bikin tahlilan di malam ketika ada keluarga yang wafat atau tetangga yang wafat itu. Nah itu uang yang dipakai buat acara tahlilan
Biasa kalau kita di Indonesia ini ada berapa para jamaah? Ada hari pertama, habis itu hari kedua ada nggak para jamaah tempat kita ini? Ada ya? Berarti ada hari pertama, hari kedua, habis itu 3. Habis 3 berapa para jamaah? 7. Habis 7 25. Kalau istilahnya menyelawi gitu. Nanti singkat saya Pak, dalam kitabnya dikarang Syekh Zaini Dahlan, kalau di Mekah itu bukan 25. Jadi dulu itu di sana itu juga ada Pak yang seperti ini. 3, 7, 25. Cuma dulu di sana itu di Mekah itu bukan 25. Sebelum datangnya keluarga Saud ketika muftinya Syekh Zaini Dahlan itu 30. 25 atau 30 itu terserah. Habis 30 berapa? Habis 25 berapa? 40. Habis 40 100, menyeratus. Habis 100 baru kemudian haul. Nah, ini dari mana ini angka-angka yang seperti sebelum tadi kita lanjutkan, uangnya itu dari mana buat tahlilan tadi itu? Acara kita yang 7 hari, berapa hari itu, 3 hari dan segala macam. Nah, catatannya begini Pak Raja. Jadi ini bukan adat istiadat dari kebudayaan tertentu ya. Kan ada yang bilang 3 hari itu adat istiadat itu orang-orang yang dulu atau segala macam. Enggak Pak. Logikanya begini. Kalau itu adat istiadat dari suatu kebudayaan tertentu yang dulu misalnya sebelum datangnya Islam di tempat kita, maka seharusnya cuma ada di Indonesia saja. Karena kan kebudayaan dulu di tempat kita. Nah faktanya tahlilan 3 hari, 7 hari, 25 itu kalau sampai tanya ada nggak di tempat lain? Ada Pak. Di Tarim itu tahlilan sama Pak kayak kita juga. Bahkan tahlilannya bukan kayak kita yang 3 hari, 7 hari. Tahlilan di sana tuh begini Pak, baca Yasin sama kayak kita ya. Habis itu baca tahlil, baca doa. Selesai itu ulang lagi sekali Pak. Yasin lagi, tahlil lagi, doa lagi. 2 sudah. Cukupkah? Belum. Ulang lagi sekali lagi sampai 3. Nah kira-kira kita kalau tahlilan ulang 3 kali, kira-kira bagaimana Pak? Wah, ini kalau sekali aja ayam bakar ini. Kayaknya kalau ulang 3 kali ini bisa berbonus ini. Selesai tahlilan itu, yang tadi lo ceritakan itu Pak, di Masjid Jami kan waktu tahlilnya. Apa makanannya para jamaah? Tahu biskuit macan yang 500-an itu para jamaah, yang 1000-an kan? Kan tidak sesuai ekspektasi nih Pak tadi itu. Nah 3 kali tahlil keluarnya Pak, biskuit macan. Ya tapi keikhlasan orang di sana itu kan tuh luar biasa. Nah jadi dari mana tuh yang 3 hari, 7 hari dan segala macam. Nah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disebutkan juga oleh Imam Asyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa Al-Hawi. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini sanadnya sambung ya para jamaah, dari Hashim, dari Al-Asy'a'i, dari Sufyan, dari Tawus. Siapa Tawus ini? Tawus ini merupakan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Nah beliau itu menjelaskan kenapa tuh ceritanya ada 3, 7. Makanya ini jangan ditinggalkan para jamaah. 3, 7, 10 itu jangan dibilang adat. Yang hidup ini enak aja bilang itu adat. Yang di dalam kubur itu yang kena. Nah karena disebutkan innal mauta, sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu yuftanuna fi quburihim, maka mereka itu tapi ada yang mendapatkan cobaan berat di dalam kuburnya pada hari yang ke-7. Jadi ada yang 3, ada yang ini pada hari yang ke-7. Makanya ada menuju hari di kita itu. Fakanu yastahibbuna, maka di saat itu di zamannya Taus, mereka senang untuk memberikan makanan kepada sanak saudara, kepada tetangga, sambil berkirim doa pada hari yang ke-7 itu, dan disampaikan kepada pahalanya itu diniatkan. Ini tambahannya pahalanya disampaikan kepada keluarga yang sudah meninggal itu. Nah, karena ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah,
Ibu saya sudah meninggal. Apakah saya bisa bersedekah buat ibu saya? Bisa, kata Nabi. Saksikanlah ya Rasulullah, saya punya kebun, saya sedekahkan kepada ibunya yang sudah meninggal. Jadi yang di dalam kubur itu para jamaah itu fitnahnya luar biasa. Insyaallah. Makanya kata Sayyidina Ali, sudah pernah ulun sampaikan ini. Aku di dunia itu berani, kata beliau. Berani kan beliau itu, karena orangnya banyak. Di akhirat saya berani, kata beliau, karena orangnya banyak. Tapi di dalam kubur sendirian, gelap. Nah, maka pada saat itu ada orang-orang yang mendapatkan cobaan yang luar biasa pada hari-hari tersebut tadi itu, maka dikirimkanlah doa dari orang-orang yang masih hidup. Nah, cuma catatannya begini. Tahlilan di hari pertama, tahlilan di hari kedua, di hari yang ketiga. Catatannya yang pertama adalah termasuk dari hadis yang Ja'far tadi itu bagusnya yang menyediakan makanan buat acara tahlilan kalau mau mengamalkan dengan hadis ini, itu ada tetangga yang kemudian membantu. Kata yang satu, ketika acara tahlilan ulun berasnya, ulun yang beri, pian kadosa mikirkan apa-apa. Acara malam-malam ini pian mau makan, masak nasinya biar ulun aja, kata satu keluarga. Kata keluarga yang di samping, pian jangan khawatir. Jangan khawatir, kenapa? Masalah telur dadarnya biar ulun yang masakan. Pokoknya pian sudah harus urus apa-apa. Yang satu bilang ulun akuannya, ulun ayamnya, ulun apa. Jadi membantu dengan keluarga yang meninggal itu. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan wafat, dan termasuk nanti kalau mau bikin acara itu. Kalau kita bantu dengan beras, masih sibuk masak itu para jamaah. Kalau kita bantu dengan yang lain-lain masih sibuk buat masak. Kalau mau gampang lagi ada juga, langsung kasih duit. Pian jangan khawatir, tuh cateringnya sudah ada, terima beres, bisa juga gitu. Cuma jangan direpotkan orang yang sudah didapatkan musibah ini dengan urusan yang macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa bantu orang-orang di sekitar ini para jamaah dengan mengamalkan hadis ini. Baik. Yang kedua, bertahlilan itu adalah acara yang dilaksanakan untuk berkirim doa kepada keluarga yang atau yang sudah wafat tadi itu. Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, menurut pendapat Imam Syafi'i yang terakhir, pahalanya itu sampai, dan si mayit mendapatkan kemanfaatan dari doa yang dikirimkan. Pahalanya Yasin yang kita baca itu sampai. Nah, cuma yang kedua, selain dari keluarga yang membantu tadi itu, jangan memaksakan diri hingga kemudian terambil acara tahlilan itu dari duit warisan. Kecuali, janganlah, harus ada kecualian gitu. Yang penting sudah, kalau mau bikin acara itu yang mau disampaikan adalah pesannya jangan dipaksakan. Kecuali semua ahli waris menyepakati, kata semua ahli waris yang dapat, sudah, ini kita sedikit buat acara tahlilan. Kalau sepakat semua berarti ikhlas, ada bagian yang diberikan. Tapi kalau ada satu orang saja yang mengatakan jangan, makanya jangan sampai terambil dari harta itu. Jadi kalau sampai tadi ulun sudah sebutkan lah, ada tahlilan itu kada pemakanan, Mbak. Acaranya apa? Itu aja. Habis acara tahlilan kirim doa, takziah, saling memberikan nasihat. Setelah itu ada yang cuma bagi kue. Bahkan pernah, Pak, ini luar biasa ini. Santri itu kan kalau dipanggil acara tahlilan itu, mungkin kalau keluarga yang punya rumah sedih. Kalau santri yang bukan semua santri, Pak. Ini cerita waktu ulun di pondok lah. Jadi ketika ada tahlilan itu kan berarti senang, Pak. Kenapa senang? Berarti makanan ini aja, perbaikan gizi maksudnya para jamaah. Makan ini aja. Kan biasa makan ikan kering, telur bagi berapa. Nah tiba-tiba dipanggil acara tahlilan. Jadi pas dipanggil acara tahlilan itu, jalan dari masjid ke pondok itu ada dua. Jalan sebelah kanan, ada jalan sebelah kiri. Namanya memang belum rezeki lah Raja mah. Jadi ulun jalan sebelah kiri. Sampai ke pondok itu, mana teman-teman ini tidak pada datang. Dapat kabar yang jalan sebelah kanan.
tahlilan tadi jar, dalam hati ini memang belum rezeki ini apa, padahal tinggal lewat jalan sini sambil nunggu kawan ini kan, kira-kira makan apa kawan-kawan ini cerita di pondok tadi. Nah begitu balik sampai ke rumah, sampai ke pondok tadi, apa tadi makanannya, jadi ujar kawan-kawan yang lewat tadi itu kada sesuai ekspektasi jar. Apa yang ekspektasi? Tahu Gabin Samarinda pada jamaah dikasih kuah susu itu aja makannya pada jamaah. Baliklah santri-santri tadi. Nah cuma maksudnya apa? Sesederhana itu. Yang paling penting itu apanya Pak? Kirim doanya, kebersamaannya, silaturahmi. Bahkan tanpa makanan pun kita juga akan datang. Nah, jadi datang ke acara itu dan kemudian jangan sampai dipaksakan. Baik. Selanjutnya yang ketiga, ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata beliau, ketika kita datang ke acara yang kayak tadilah pada jamaah, itu ada adab-adab. Acara pernikahan itu Pak, kita datang adabnya beda dengan acara datang ke acara tahlilan. Jadi di Eropa itu Pak, itu ada aturan. Kalau kita datang tuh berpakaian di acara pernikahan di Eropa itu tidak boleh pakaiannya itu lebih bagus daripada yang punya pengantin. Biar fokusnya itu hanya kepada pengantinnya. Itu diatur Pak pakaian. Sama kita ini. Apalagi kita dalam Islam sangat detail diatur. Nah, di antara adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala ketika datang ke acara tadi ya Pak, yang ada orang meninggal, acara tahlilan satu. Ini adabnya. Yang pertama adalah taqlilul kalam. Kalau hadir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, datang kita ke situ. Apa adabnya Pak? Taqlilul kalam. Mempersedikit pembicaraan masalah dunia. Siapa menang malam tadi itu? Portugal. Siapa main bola Pak? Siapa menang malam tadi itu? Senegal dengan Inggris. Di hadapan nih mayat para jamaah. Coba bayangkan. Jadi seakan-akan tidak membuka taklilul kalam, mempersedikitkan pembicaraan termasuk masalah dunia. Dan adab ini berlaku dari mulai kita hadir pada saat mayat itu masih ada di hadapan, sampai kemudian disolatkan, sampai kemudian diantarkan ke kubur, sampai kemudian nanti di acara tahlilannya. Apa itu taklilul kalam? Sedikit membicarakan masalah dunia. Coba pian bayangkan, sampai ke kubur sudah sampai ke kubur. Kayak apa bisnis yang di sana, nyaringnya luar biasa. Yang baca talqin Pak, enggak kedengaran lagi sudah. Kayak apa bisnis yang tadi itu, bisnis. Yang dikubur ini, masya Allah luar biasa. Nah, jadi mempersedikitkan kalam dan memperbanyak wa taktsir dan iktsar dan memperbanyak dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikirnya Pak. Jadi kalau kebetulan kita duduk di situ baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baik masuk ke adab yang kedua ya para jamaah. Nah, ketika sudah selesai orang itu wafat dan belum dikafankan atau sudah dikafankan, laksanakan semua ini dengan khusyuk. Kalau bahasanya Imam Ghazali di sini adalah ilzamul khusyuk. Ilzamul khusyuk itu apa Pak? Melazimkan untuk khusyuk dari prosesi pertama sampai selesai. Khusyuk itu apa Pak? Khusyuk gerakan kita, khusyuk hatinya kita. Lebih banyak ingat matinya. Nah, berarti apa yang dituntut? Tenang para jamaah. Nah, termasuk nanti kalau mengantar jenazahnya ke kubur. Memang disunahkan kita itu kalau ada orang yang wafat, orang yang meninggal, secepatnya diantar ke kubur. Sunahnya kan begitu. Cuma walaupun cepat-cepat seperti itu,
juga dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk dan tidak membahayakan orang lain. Minggir. Tekipai kai jual tahu di samping itu, Pak. Terbalik anu sini. Coba. Jadi begitu sampai diantar ke kuburan, tadi rencananya yang dikuburkan 1, 3 yang diantar, Pak. Kecelakaan di tengah jalan. Jadi tenang disampaikan. Makanya ketika kita jalan itu, kita sebagai pengguna jalan, kalau ada lewat orang mengantar jenazah, beri jalan pada jalan. Kemudian yang jalan juga membawa jenazah, jalan dengan tenang, dengan rapi, dengan tertib, dan lisan yang tidak berhenti untuk berzikir. Apa zikirnya? Tadi yang dibaca. Mungkin kalau di adat kita biasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dibaca, Pak. Yang ketiga, pada saat mengantar itu yang perlu kita ingat itu iktsaru dzikril maut. Banyak-banyak mengingat mati. Kenapa? Kalau orang meninggal itu para jamaah, pahala orang mensolatkan itu beda dengan pahala orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Itu adabnya para jamaah. Jadi kalau kebetulan tidak sibuk, waktunya panjang, habis orang itu disolatkan, diantarkan ke kubur, ikut Pak antar ke kubur. Dan kalau sampean sempat para jamaah ikut mengangkat jenazah itu, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang sampean bawa badannya berat, tapi pas kita bawa ternyata ringan, la ilaha illallah, lah berarti si ini orang baik. Tapi kalau sebaliknya badannya kurus, tapi pas dibawa berat, Pak, jangan bersangka buruk. Banyak dosa kayaknya nenang dibawa ini. Boleh, Pak. Dan jangan sampai terucap dalam lisan kita apapun yang terlihat dari si mayat, walaupun sudah di luar akal nalarnya kita. Silakan bawa aja. Begitu sampean antar, misal nih lah, atau mungkin ada yang kejadian, naudzubillah. Jadi pas diantar itu digali kubur oleh tukang kubur. Begitu digali, ternyata tidak cukup. Tadi sudah dihitung ukuran mayat ini, ukurannya berapa. Ternyata begitu digali kurang panjang kuburan. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Digali lagi oleh tukang kubur. Begitu digali oleh tukang kubur, dipanjangkan lagi, taruh mayatnya masih kurang. Yang cerita ke saya ini, Pak, tukang gali kubur di Samarinda ini, Pak. Bukan cerita ajaib yang tukang galinya cerita langsung, Pak, riwayatnya mutasil ini. Habis itu kata Kai tadi, saya gali lagi, kata beliau 3 kali. Nah, kita yang melihat ini baca la ilaha illallah, gali yang ketiga masih tidak cukup juga. Waktu sudah mau maghrib, mau malam. Ini kalau tidak dikubur, kata beliau, kapan lagi mau kubur? Gali terus, tidak cukup terus, kata beliau. Akhirnya kata Kai tadi, ku injak kayak kakinya, kata beliau. Habis ku injak kayaknya patah, langsung ku kubur, kata beliau. Habis itu beliau kasih nasihat ke ulun. Apa nasihatnya, Pak? Hati-hatilah, jangan mengambil hak milik orang lain. Itu wallahualam kenapakah jadi beliau ketemunya itu di terminal aja, Pak. Tapi kebetulan beliau termasuk bagian tukang gali kubur. Nah, apa yang kita baca, bahkan melihat dengan yang aneh seperti itu, apa yang kita ucapkan la ilaha illallah dan tetap bersangka baik. Nah, jadi hati lebih banyak ingat kepada kematian. Dan tadi kenapa kita disuruh sampai mengantar ke kubur? Bahkan talqin itu kan ketika dibaca, talqin itu sebenarnya nasihat para jamaah. Talqin marrabbuka wa man nabiyuka, seperti itulah. Itu kalau nanti jelaskan panjang lagi itu para jamaah. Cuma begini, itu nasihat buat siapa? Memang pesan itu disampaikan kepada yang meninggal. Cuma nanti ada tuan guru beliau ketika membacakan talqin itu bagian yang ketiga atau di beberapa bagian awal pun dibacanya pakai bahasa Indonesia. Buat siapa nasihat itu sebenarnya? Bukan cuma penguat buat yang di dalam kubur, tapi juga buat yang hidup di samping kiri kanan. Coba pian ikut hadir di acara penguburan.
man rabbuka wa man nabiyuka, innal qabra haq, kubur itu benar, surga itu benar, neraka itu benar. Kayak Bapak di dalam kubur itu, bagaimana kita menjawab? Baik, terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, 3 menit lah. Ini amalan, mudah-mudahan dimudahkan di dalam kubur nanti, mendapatkan dari Habib. Lupa lengaran beliau. Jadi begini, amalannya simpel aja. Habis ini sampean semuanya, karena Nabi SAW pada saat wafat, beliau memberikan isyarat kepada Sayyidatuna Aisyah untuk kemudian disiwakkan. Dan manusia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ada bangkit dari kematian setiap hari. Kapan itu? Ketika bangun tidur. Maka mau tidur pakai siwak, bangun tidur itu bangun tidur itu siwak itu diambil. Nah, jadi kata Habib itu, beliau menyebutkan, Habib Umar bin Hafid, kata beliau cerita begini. Ada orang setiap kali bangun tidur pasti bersiwak. Cari itu siwak. Dan pada akhirnya meninggal dalam keadaan tidur. Nah, orang meninggal itu dia tidak sadar kalau ternyata dia sudah meninggal. Jadi seakan-akan dia melihat mimpi sedang dimandikan, sedang dikafankan, sedang disolatkan, dan sedang dikuburkan. Padahal faktanya memang sudah terjadi. Cuma dia merasa masih mimpi. Masuk kemudian dikuburkan, terasa gelap, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Begitu datang malaikat Munkar dan Nakir, kata malaikat Munkar Nakir, "Qum ya Abdullah, bangun wahai hamba Allah." Nah, ketika dikatakan bangun wahai hamba Allah, bangun, karena masih merasa bahwa ini bangun tidur, bangun. Begitu bangun itu dilihat, di mana ini? Ini ada siapa ini? Maka dicari anaknya, "Ya Abdullah, wahai anakku, aina siwak, mana siwak?" Jadi ada Munkar Nakir, yang ditanya itu apa? Bukan ditanyai malaikat Munkar Nakir, tapi bercari ke anak, mana siwak, siwak mana siwak? Berani kah Pak? Munkar Nakir mana sih? Yang dicari itu apa? Siwak. Baru dijelaskan oleh malaikat Munkar Nakir bahwa sampean ini sudah meninggal, sudah wafat, dan sekarang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Cuma karena yang dicari itu adalah siwak, sesuatu yang sebagai pengantar Nabi pada saat Nabi SAW wafat, disiwakkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak terlalu panjang urusannya. Maka kalau mau urusannya tidak terlalu panjang di dalam kubur, dan bahkan dikatakan tashil, memudahkan keluarnya ruh. Apa itu para jamaah? Banyak-banyak pakai siwak. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan, panjang umur, sehat badan, diberikan kesehatan, keafiatan. Kalau ada yang saya sampaikan salah atau kurang, teman-teman tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Al-Fatihah. Iya kau, iya kau. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tulan 'umran fi husnil 'amal wa rizqan wasi'an fala tu'adzibana 'alaihi sallallahu sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum